Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa pada awal pertemuan kita ini semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, apakah Bawaslu akan membiarkan Prabowo Subianto terkesan menebar kebencian dengan mengeluarkan berbagai umpatan bernada kesal di hadapan rakyat di berbagai daerah? Kita melihat semenjak usai debat Capres putaran ketiga, Prabowo Subianto sepertinya tidak puas-puasnya berceloteh, tidak puas-puasnya meluapkan kekesalannya di dalam debat Capres putaran ketiga baru itu, kian kemari ke berbagai daerah. Dalam berbagai kesempatan dia berpidato di hadapan pendukungnya, dia selalu mengoceh. Dia selalu seperti orang yang kesal. Ucapannya keluar seperti tak lagi ucapan yang pantas diucapkan oleh seorang tokoh bangsa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini nanti kalau dia terpilih. Bayangkan, dia menyebut kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh sekaliber seorang capres, apalagi dalam usianya yang merupakan capres berusia paling tua dari 3 capres yang maju sekarang ini. Dia ucapkan kata goblok, dia ucapkan kata tolol. Bahkan sebelum ini dulunya pernah dia mengucapkan kata ndasmu, kata yang membuat berdiri bulu roma kita mendengarnya. Sebab kata-kata seperti itu pantasnya hanya diucapkan preman simpang. Tidak pantas sedikit pun diucapkan oleh seorang yang kalibernya sudah berada pada tataran capres. Diucapkannya kata maling kundang. Diucapkannya kata yang diumpamakannya kepada binatang. Pada pokoknya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Prabowo semenjak dia selesai mengikuti debat Capres yang terkesan nyaris dalam debat itu dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Capres nomor urut 1 dan nomor urut 3. Sahabat BN sekalian, seharusnya Prabowo kalau tidak bisa menjawab pertanyaan capres lain di dalam debat itu, karena ketika dia mengatakan data lawan debatnya keliru, data lawan debatnya salah, ketika lawan debatnya minta dikemukakan mana data yang benar menurut dia, ketika dia tidak bisa mengemukakan itu dan dia merasa kesal, harusnya kekesalannya ditumpahkannya kepada orang-orang di sekitar dia yang harusnya memberikan data dan informasi sebanyak-banyaknya kepadanya ketika dia akan mengikuti debat. Tetapi lain Prabowo, dia sepertinya meluapkan, memuntahkan kekesalannya kepada lawan debatnya, walaupun tidak disebutnya
secara terus terang nama lawan debatnya itu. Tetapi kita selaku orang timur tentu sudah tahu kemana arah celotehnya itu. Sebenarnya kalaulah Prabowo bisa mengintrospeksi dirinya sendiri ketika dia mengatakan ucapan kata maling kundang kepada seseorang yang ditujukannya kata itu, dia harusnya mengoreksi dirinya pula. Siapa sebenarnya sekarang ini yang maling kundang? Apakah orang yang ditujunya itu yang maling kundang? Apakah dia sendiri yang maling kundang? Sebab maling kundang itu identik dengan seorang lelaki yang melupakan jasa emaknya. Kalau kita bawakan kepada Prabowo Subianto, kita masih ingat pada Pilpres 2019, emak-emak pendukung Prabowo Subianto telah mengorbankan tenaga dan pikirannya, bahkan juga berkorban dana. Kita melihat waktu itu Prabowo menenteng kantong plastik berisi uang saweran yang dikumpulkan emak-emak pendukungnya. Saat itu Prabowo mengatakan dengan lantang bahwa dia akan timbul tenggelam bersama rakyat. Tentu saja minimal rakyat pendukungnya. Dan lebih khusus lagi tentu emak-emak. Namun apa kenyataannya? Setelah Pilpres usai, tanpa babi bu, tanpa pamit dan mengucapkan terima kasih, ketika emak-emak pendukungnya masih tenggelam di dalam duka nestapa yang dalam akibat kalah Pilpres, Prabowo tiba-tiba timbul di istana, bergabung dengan rivalnya yang dulu telah menjadikan emak-emak, ada yang malah sampai masuk penjara gara-gara mendukung Prabowo. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya yang seumpama maling kundang itu? Apakah Prabowo bisa disamakan dengan seumpama maling kundang? Tetapi terlepas dari itu, selaku dia seorang yang telah tua, mungkin saja dapat kita maklumi orang tua yang sudah berusia 70 tahun ke atas. Untuk usia orang Indonesia, mungkin kita dapat memahami bahwa memang usianya inilah yang membuat dia berperilaku seperti sekarang itu. Tetapi kalau dia kita tempatkan pada posisi seorang capres, seorang tokoh yang kalau terpilih nanti akan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini, tentu tidak bisa dibiarkan seperti itu. Itu akan membuat malu bangsa dan negara ini jika negara lain mengetahui bahwa seorang capres dalam Pilpres 2024 sekarang ini ada yang kerjanya menyebarkan kebencian ke berbagai daerah, ke tengah-tengah publik sebagai pelampiasan kekesalannya karena dia kalah dalam berdebat. Bagaimana ini untuk seorang capres, untuk seorang calon pemimpin bangsa dan negara? Untuk itu, tentu kita rakyat berharap kepada Bawaslu yang merupakan seumpama penjaga garis, penentu rambu-rambu bagi pemain, agar jangan sampai hendaknya dibiarkan capres berperilaku seperti ini. Sebab ini akan bisa menurunkan kredibilitas bangsa dan negara ini di mata dunia. Sebab Pak Prabowo bukanlah calon ketua RT, bukanlah calon bupati
yang kawasan yang akan mengetahui perilakunya satu RT, satu kabupaten. Ini dia adalah calon presiden kepala negara. Sebuah negara yang besar, yang penduduknya mencapai 275 juta lebih. Dan wilayahnya sangat luas, mencapai 17.000 buah pulau. Tentu saja pilpres kita sekarang ini, karena negara kita adalah negara besar, dipantau oleh negara-negara lain di dunia. Alangkah memalukannya apabila negara lain sempat memantau perilaku salah seorang capres yang hari-hari kerjanya menebar kebencian kian kemari, karena rasa sakit hatinya tak kunjung hilang akibat merasa kalah debat. Sahabat BN, sekali lagi tentu kita bertanya kepada Bawaslu, sampai kapan Bawaslu akan membiarkan capresnya ini berbicara yang tidak pantas dia bicarakan sebagai seorang capres kian kemari di tengah-tengah rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.